Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. Mari kita akan memulai ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kita naikkan Mazmur menurut Mazmur 26. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Aku berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami percaya Engkau hadir di tengah persekutuan kami. Engkau menolong kami untuk beribadah saat ini. Kiranya perjumpaan kami denganmu saat ini menolong kami untuk mengerti pikiran dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kita hari ini akan beribadah dengan mengambil tema memahami yang dipikirkan Allah. Sebagai umat yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah panggilan hidup kita. Pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan, itu idealnya.
Namun yang terjadi seringkali sebaliknya. Kita menolak apa yang Tuhan pikirkan dan kehendaki, sehingga kita berlaku tidak benar dan tidak berkenan di mata Tuhan. Sebagai manusia, kita sering memaksakan pikiran dan keinginan kita sendiri, sehingga kita gagal paham kehendak Tuhan. Memahami pikiran Allah bukanlah hal yang mudah. Upaya ini adalah perjalanan iman kita sepanjang hidup kita. Kita terus bergumul untuk memahami pikiran Allah dalam berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi. Mari jemaat, kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku kami sering gagal memahami pikiran-Mu. Kadang kami tahu, tapi kami menolaknya. Sering pula kami tak tahu dan berserah pada pikiran dan rencana-Mu. Namun ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kami marah, protes, bahkan kami berbalik daripada-Mu. Tolonglah kami ya Allah, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu, serta kehendak-Mu yang memandu kehendak kami. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Tuhan menghendaki kita untuk hidup taat dan benar di mata-Nya. Bagai seorang gembala, Ia menuntun kita yang lemah dan yang berserah padanya. Mazmur 23 ayat 1-3 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Hiduplah dalam damai dan kasih dengan semua orang. Salam damai. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat,
hingga kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh melalui pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk bisa memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami seperti yang Engkau janjikan. Bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, hari ini kami dimampukan untuk mengerti pikiran Tuhan, untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami semua. Sehingga melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan, kami boleh diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih kami pada Tuhan. Dan lebih dari itu, kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami karena kekuatan firman-Mu. Kiranya hikmat Tuhan Engkau curahkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Saya ulangi, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Dicatat demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan yang sebentar akan merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, sudah seharusnya orang Kristen itu memahami pikiran-pikiran Tuhan. Mengapa? Saya sederhanakan. Suami dan istri akan menjadi pasangan yang kuat dalam menjalani hari-hari mereka saat si suami belajar memahami pikiran-pikiran istrinya. Juga sebaliknya si istri belajar memahami pikiran-pikiran suaminya. Dalam pengertian mereka inilah mereka belajar untuk menjadi sepikiran dan sehati. Dan disitulah kekuatan mereka untuk berjalan menjalani hari-hari mereka ke masa depan. Ketika si suami gak peduli dengan pikiran istrinya, si istri tidak peduli dengan apa yang dipikirkan suaminya, saya percaya keluarga ini tidak bertahan lama. Mereka akan bercerai. Saudara, demikian juga keluarga yang kuat itu didasari salah satunya adalah ketika orang tua belajar memahami pikiran anak-anaknya. Juga sebaliknya, anak-anak belajar memahami pikiran ayah ibumu. Di dalam kesatuan pikiran inilah keluarga ini mampu menjadi keluarga yang bertahan menghadapi badai
kehidupan. Saudara, demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan, dan itu kerinduan Tuhan. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah belajar untuk memahami pikiran-pikiran Tuhan. Mengapa, saudara? Kerinduan Tuhan adalah Tuhan ingin selalu bersama dengan saudara. Tuhan ingin selalu berjalan dengan saudara di dunia ini maupun juga di dalam kekekalan. Namun Tuhan belajar memahami pikiran-pikiran saudara. Dan Tuhan mengatakan, enggak mungkin aku dengan manusia ciptaanku bisa berjalan bersama-sama. Mengapa? Karena saudara, hidup saudara dikendalikan oleh nafsu-nafsu saudara. Dan itu bukan pikiran Tuhan. Hidup saudara dikendalikan oleh dosa saudara. Itu bukan yang Tuhan pikirkan. Hidup saudara dikendalikan oleh kegagalan, kemarahan saudara, kekecewaan saudara. Itu juga bukan yang Tuhan pikirkan. Itu sebabnya saudara dan Tuhan tidak sepikiran. Saudara, Tuhan ingin saudara sepikiran dengan Tuhan. Sama seperti Kristus sepikiran dengan Bapa di sorga. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Melalui Yesus, Tuhan mengatakan barang siapa percaya, ia tidak akan binasa karena dosanya. Tetapi barang siapa percaya pada Yesus, mereka memiliki hidup, yaitu kekekalan itu. Saudara, itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka dikatakan ciptaan yang baru. Mengapa? Yang lama sudah tidak digunakan lagi oleh Tuhan. Tuhan tidak mau mengingat dosa dan kesalahan saudara. Tuhan tidak mau mengingat masa lalu saudara. Tapi yang Tuhan mau mulai saat ini melalui pengakuan imanmu, yuk kita jalan sama-sama ke masa depan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Kristus engkau orang yang dimampukan Tuhan untuk bisa berpikir di dalam Tuhan. Saudara masih ingat pengakuan Petrus? Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kata orang siapa aku ini? Begitu banyak ragam jawaban para muridnya saat itu mengenai siapa Yesus, kata orang. Kemudian Yesus mengatakan, sekarang katamu, menurut engkau siapa aku? Jadi yang Tuhan tuntut di sini adalah pengakuan pribadi. Pengakuan pikiran dan hatimu yang ditundukkan pada pikiran dan perasaan Tuhan. Itu sebabnya Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, lahirnya pengakuan iman ini bukan karena analisa Petrus semata. Tetapi ada pekerjaan Tuhan dalam pikiran dan hati Petrus. Yang mengingatkan tentang siapa Yesus. Yang mengingatkan Petrus akan pelayanan Yesus selama ini. Dan itu yang membuat Petrus semakin menghayati bahwa Yesus itulah Mesias itu yang dijanjikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di atas dasar inilah Yesus mengatakan, Petrus, engkau batu karang. Batu karang ini bukan Petrusnya yang disebut batu karang, tapi pengakuan iman Petrus. Pengakuan iman saudara yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamatku yang hidup. Di atas pengakuan ini, pengakuan yang kokoh ini, Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Disitulah mereka akan menjadi kelompok orang-orang yang tunduk pada Tuhan, yang mau belajar sepikiran dengan Tuhan seperti saudara. Dan disitulah jemaatku ada. Jadi yang disebut gereja GKI Kavling adalah orang-orang yang semuanya sepakat dalam sebuah pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senang pengakuan ini bertahan. Namun tidak mudah pengakuan iman ini bertahan. Mengapa? Karena kita harus berhadapan dengan situasi yang gak pernah kita duga dalam hidup ini. Saudara, hidup manusia itu tidak lepas dari persoalan dan masalah. Karena persoalan-persoalan saudara, karena masalah-masalah yang saudara hadapi dalam hidup ini, itu yang seringkali mengikis pengakuan imanmu. Sehingga lambat laun pengakuan imanmu semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Dan akhirnya Yesus tidak ada lagi dalam kehidupanmu. Yesus tidak ada lagi dalam pikiran dan hatimu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang benar manusia tidak lepas dari persoalan dan masalah. Tapi persoalan, masalah, kegagalan saudara, penderitaan yang saudara alami itu bukan akhir dari kehidupan saudara. Namun Tuhan mau pakai semua situasi itu untuk membentuk dan memperteguh pengakuan imanmu. Sehingga dalam situasi apapun engkau tetap mengatakan, Yesus juru selamatku, Yesus engkau adalah penebusku, engkau penolongku, engkau penopangku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ketika Yesus mulai menceritakan kepada para murid, seorang yang sudah mengakui imannya, dia harus berhadapan dengan situasi yang sulit. Dan Yesus katakan, aku harus ke Yerusalem. Mengapa? Karena Yesus harus berhadapan dengan yang disebutnya persoalan, pergumulan, dan masalah. Yesus harus menjalani hidup yang tidak dipikirkan oleh manusia. Yesus harus berhadapan dengan orang-orang yang egois. Yesus harus berhadapan dengan orang-orang yang mengkhianati dia. Dan Yesus katakan dia harus mati. Dan dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Melihat jalan hidup Yesus yang penuh dengan tantangan yang seperti ini, Petrus menarik Yesus. Kemudian mengatakan, engkau tidak boleh mengalami hal ini. Saudara, setiap orang juga mengingini hidupnya lepas dari setiap persoalan dan pergumulan. Sama seperti Petrus. Namun itulah yang dipikirkan oleh manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Mengapa? Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Iblislah yang membuat saudara membiarkan hidup saudara dikendalikan oleh apa yang saudara pikirkan. Iblislah yang membuat hidup saudara semakin egois. Iblislah yang membuat suara Tuhan, pikiran Tuhan menjauh dari hidup saudara. Dan iblis ingin hidup saudara hancur karena persoalan saudara. Saudara, itu sebabnya Yesus mengenyah iblis. Itu juga yang harus saudara lakukan. Mulai menyingkirkan pikiran-pikiran yang bukan pikiran Tuhan dalam hidupmu. Dan Yesus mengatakan, untuk engkau menjadi batu karang, bukan batu sandungan dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengajarkan 3 cara. Apa yang Yesus ajarkan, saudara? Saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang hal ini. Yang pertama, saudara, Yesus mengatakan, engkau harus menyangkal dirimu. Kalau dikatakan menyangkal diri, ini dalam bahasa Yunaninya mempunyai arti menyatakan tidak dengan kesadaran diri. Kita mengatakan no. No pada apa, saudara? Pada apa yang menjadi kehendak diri, bukan kehendak Tuhan. Saudara, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Artinya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan saudara dengan sebuah tujuan. Supaya hidup saudara ada dalam pikiran-pikiran Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dengan tujuan agar saudara menjadi orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamatmu. Saudara, Efesus 2 ayat 8-10 mengingatkan kita, saudara, bahwa sesungguhnya itulah kerinduan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang membuka jalan itu buat saudara. Dan Tuhan berikan kepada saudara yang percaya pada Yesus
Jalan ini sudah disiapkan Tuhan, dan aku ingin engkau hidup di dalamnya. Engkau hidup di dalam pikiran-pikiran Tuhan. Nah saudara, bagaimana caranya supaya saya dapat menyangkal diri saat saya harus berhadapan dengan setiap persoalan dan pergumulan? Bagaimana caranya saya kuat untuk itu? Saudara, hanya satu jalan. Tuhan ingin supaya saudara terus berada dalam pikiran Tuhan. Bagaimana caranya? Sederhana. Alkitab adalah sebagian dari pikiran-pikiran Tuhan yang Tuhan izinkan saudara pahami. Karena di luar Alkitab masih banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara. Melalui pengalaman hidup saudara, melalui hati saudara ketika diasah oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang Tuhan mau di sini adalah belajarlah untuk memahami pikiran Tuhan dari firman-Nya. Semakin banyak saudara membaca firman Tuhan, semakin saudara pahami pikiran-pikiran Tuhan. Saudara, yang kedua, Tuhan mengatakan memikul salibnya. Jadi pertama menyangkal diri, jadi fokus pada pikiran Tuhan. Menyatakan tidak pada pikiran-pikiran yang bukan berasal dari pikiran Tuhan. Dan sekarang saudara belajar mengatakan, aku harus memikul salib. Apa arti kata memikul salib di sini, saudara? Saudara harus menjadi pelaku firman di sini. Memikul salib berarti saudara mau menyatakan firman itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara, ada beberapa hal di dalam hidup saudara yang akan saudara hadapi saat saudara memikul salib. Yang pertama, saudara akan menderita dan terus berjuang melawan dosa. Mengapa? Karena dosa tidak akan tinggal diam saat saudara mulai berpikir di dalam Tuhan. Roma 6 ayat yang kedua dan ayat 23. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya di sini, selama saudara masih hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara akan terus berjuang melawan pikiran-pikiran dosa. Pikiran-pikiran itu selalu ada dalam pikiran dan hati saudara. Mengapa? Karena saudara hidup dan melihat apa yang ada di sekitar saudara. Perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sekitar saudara. Ibu membunuh anak, anak yang memperkosa ibunya, belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Saudara, ketika saudara mulai melihat hal-hal itu dan terus menerus saudara ada dalam berita-berita yang seperti ini, mau tidak mau pikiran dan hati saudara terpengaruh. Akhirnya lama-kelamaan saudara bisa mengatakan, ya ini semua hal yang lumrah, manusiawi. Saudara, itu sebabnya Galatia 5 ayat 17 mengingatkan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, hiduplah dalam pimpinan roh. Engkau harus berjuang dengan kedaginganmu, dengan apa yang dunia tawarkan dalam hidupmu. Itu yang pertama. Bagaimana caranya saudara memikul salib? Berjuang terus melawan dosa. Yang kedua, saudara akan menderita karena menghadapi orang-orang yang gak suka akan Injil Yesus. Mereka akan terus memutarbalikkan kebenaran firman. Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 9 dan 10 dicatat demikian. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, lihatlah
Betapa banyak orang yang memutarbalikkan kebenaran firman. Saudara berhadapan dunia sekarang yang meminta pengakuan bahwa seorang laki-laki harus dilihat sebagai seorang wanita yang terbalik dari sebuah kenyataan, yang tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Belum lagi hal-hal yang lain. Maaf saudaraku, mengapa saya mengatakan hal ini? Karena orang akan semakin mengatakan ini hal yang lumrah, dan saudara berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini. Saudara, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Kata Paulus. Bukan. Aku lebih mau menjalankan yang berkenan pada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, ini tantangan yang saudara hadapi saat saudara belajar memikul salib. Yang ketiga, saudara harus menderita, menanggung ejekan dan kebencian orang-orang dunia dengan segala filsafatnya tentang kehidupanmu di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 18 dan 19 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku," kata Yesus, "daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku sudah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia." Saudara, Yesus mau mengatakan, walaupun dunia mengejekmu karena imanmu pada Tuhan, karena pengakuan imanmu pada Tuhan, mereka mulai menyingkirkan saudara dari komunitas mereka karena saudara adalah orang yang bertuhan. Saudara, Yesus mengatakan, sebelum engkau mengalami itu, aku sudah mengalami. Dunia menolak aku. Tapi ingatlah, kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia, kata Yesus. Itu sebabnya seorang yang mengikut Yesus, seorang yang belajar untuk bisa memikul salibnya, dia akan sadar bahwa dia harus berjuang melawan dosa dalam hidup ini. Dia tahu bahwa dia harus menderita menghadapi orang-orang yang tidak suka Injil, atau yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang yang sadar bahwa dia harus menanggung ejekan dari dunia. Dan dia tahu Kristus sudah mengalami itu semua. Jadi ada dua hal yang kita pelajari hari ini, saudara, yaitu engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus menyalibkan dirimu. Dan yang ketiga sekarang, yuk kita belajar mengikut Tuhan. Saudara, orang yang mengikut Tuhan berarti fokus pada Kristus. Sama seperti kerinduan Tuhan fokus pada saudara. Dia memikirkan saudara. Dia memelihara saudara. Bahkan firman-Nya, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Itulah bukti Tuhan bahwa Tuhan sungguh-sungguh fokus pada saudara. Tuhan ingin selalu berjalan bersama dengan saudara. Saudara, mengikut Yesus, fokus pada Yesus, berarti dia sadar Tuhan juga fokus pada dirinya. Saudara, jemaat yang seperti ini menjadi jemaat yang kokoh. Mengapa? Karena dia tahu dia tidak berjalan sendirian, tetapi bersama dengan saudara. Saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara hari ini? Apa yang menjadi persoalan saudara hari ini? Saudara, hadapi itu semua sebagai cara Allah dalam membentuk saudara. Bukankah Tuhan ingin 3 hal ini terjadi dalam hidup saudara? Saudara mulai belajar menyangkal diri. Saudara mulai memikul salib saudara. Dan saudara belajar untuk mengikut Tuhan.
Tiga hal inilah yang membuat saudara mampu mempertahankan pengakuan imanmu di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara sekalian. Tuhan berkati saudara. Amin. Just today, oh help me Lord to live, trusting in Thy perfect love and wisdom. For each day salvation is Thy grace. Every moment spent for my salvation. Just today. Mari kita mengikrarkan kembali iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa kami diajarkan Tuhan hari ini untuk memahami pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan adalah menginginkan kami dalam hidup ini tetap ada dalam pengakuan iman kami bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Dan Tuhan juga mengajarkan kami hari ini bagaimana caranya kami mempertahankan pengakuan iman kami, yaitu pikiran-pikiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami diajar untuk menyangkal diri, kami diajar untuk memikul salib kami, dan kami diajar untuk fokus pada Tuhan, fokus terhadap janji Tuhan, fokus pada pimpinan Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan dunia. Tuhan berkati GKI Kafling Polri. Kami percaya jemaatmu ini adalah gereja di mana mereka sungguh-sungguh hadir dan menyembah Tuhan di dalam pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya jemaatmu boleh terus-menerus hidup dalam pikiran Tuhan, dan jemaatmu boleh sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh membimbing jemaatmu di dalam anugerah, kasih, dan tuntunanmu. Berkati setiap orang yang melayani Tuhan di gerejamu ini, baik para penatua, para aktivis, pengerja, dan kiranya melalui mereka nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk pasangan hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami. Tuhan ajar mereka semua agar mereka boleh hidup di dalam pikiran Tuhan. Jauhkan mereka dari pikiran-pikiran dunia semata. Namun Tuhan, topang pergumulan mereka yang serba sulit pada masa sekarang ini. Biarlah mereka boleh memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan berkati juga dan pulihkan juga saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga di rumah, baik yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Tuhan sertai mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa hari ini untuk masa depan kami. Tuhan pelihara kami. Dan kami mau bawa pemerintah ke dalam tangan Tuhan, di mana pemerintah kami sedang berupaya untuk mengatasi pandemi COVID pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berikan kepada pemerintah hikmat Tuhan, topangan kekuatan Tuhan, sehingga melalui kerja pemerintah, sungguh bangsa kami dapat terlepas dari pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami dan masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dengar seruan doa kami, dengar seruan syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti
Daud berkata dalam Mazmur 52 ayat 11, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Mari kita pun bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui persembahan saat ini. Bahkan seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Kafling Polri atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan pada kebaktian pertama yang akan diselenggarakan di gedung gereja kita. Mari. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita naikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa, kami kembali datang kepadamu, bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat berkat-berkat yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan seluruh berkat-berkat yang kami terima ini boleh juga menjadi alat untuk kami boleh memahami jalan pemikiran-Mu. Kami boleh belajar terus untuk menyandarkan diri kami kepada seluruh pemikiran-Mu, seluruh kehendak-Mu terhadap hidup kami. Kami juga mau terus belajar untuk menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, beri hikmat juga kepada anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita kembali dalam hidup sehari-hari dengan memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan melakukan apa yang Ia kehendaki, karena dengannya kita beroleh damai yang sejati. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta memandang dan menebus di salib. Aku
berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu halus sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu halus sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendak-Mu halus sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Saudara, pulanglah di dalam damai dan sukacita Tuhan. Jadilah berkat Tuhan dimanapun saudara berada, dan muliakanlah namanya. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai langkahmu dari sekarang sampai ke masa depan. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.